outfit om tuh om suka pakai tank top gitu kaos tanpa lengan. Kalau di rumah ya Lebih nyantai gitu ya, Om. kalau di rumah ya karena kalau di rumah gue nggak pakai baju kalau di luar. Kalau di dalam kan dingin nih. Oke. Kenapa di tempat renang biasa pagi-pagi karena kan matahari jadi basicnya kan gue ngejar mataharinya. Makanya itu orang suka nggak ngerti kenapa sih telanjang dada kalau pagi-pagi Dari mataharinya. gue ngejar mataharinya. Om kalau pakai kaos oversize gitu nggak suka, Om? Gue kayak Roblox pak. Oh, jadi ini banget ya, Om. Oh, karena ini gede, ini gue jadi begini. Jadi tambah gede lagi. Gue kayak Roblox. Berarti abis olahraga gini nggak makan, Om ya? Enggak, Buset. kopi lagi sekali udah selesai. Yang lain pada kemana tadi? Lagi bilas. Oh iya. Wish. TP tapi parah tuh TP tuh. Apa, Om? Jantung 180. EP 180 ya? Iya pernah tuh 160 atau 80 coy. Batu tapi Om. Baru begitu doang tuh. 180. Tapi batu orang yang dibilangin. Makanya tadi begitu itu udah. Ya takut. Udah 180 udah masih berhenti ya itu deh. Makanya udah stop. 180 kan udah duk. Iya. Karena faktor ini juga, Om. Faktor kurang tidur juga pasti. Iya. Kalau orang dia nggak tidur. Kalau orang kurang tidur kan sebenarnya nggak boleh kardio, Om, Dia sebenarnya. nggak tidur. Tidurnya jam 2 jam setengah 3 kali dia. Iya. Kan kalau orang kurang tidur kan sebenarnya nggak boleh kardio kan. Harusnya ya. Tidur harus cukup dulu baru boleh kardio. Rokoknya juga gila bener. Rokoknya gila. Kayak tadi begitu di 180 gue stres. Ngeri ya. Ngeri pak. Jadi kayak itu kayak kompetitif sport jadinya. Iya. Om happy nggak misalnya Om? Happy lah, happy banget gue. Happy nongkrongnya? Happy. Bukan nggak ngedrin. Ini pertanyaan yang selalu keluar ke bintang tamu. Ngedrin nggak? I'm with friends, how can it be dream? Damn. Gue happy, gue serius gue happy. Gue tuh kan sebenarnya kan harusnya minggu lalu ya. Ya. Nah terus minggu lalu tuh kan gue ya ada lah gitu kan. Makanya gue kan nggak bisa. Makanya terus gue bilang sama si Angel aja, lu bilangin sama anak-anak kalau emang gue harus hari itu ya udah gue pulang jam 12 nggak apa-apa deh. Maksudnya tapi kan gue pagi-pagi tuh soalnya gue jam 5 tuh gue harus ada di lokasi. Oke. Ya udah gue pulang jam 12 nggak apa-apa deh. Ya udah gue kurang tidur tapi gue udah kerja gitu. Atau ya udah next week tapi gue nginep. Gue sih ngarepinnya adalah nginep ya kan lebih enak Lebih ya. enak ya, Om. Tadi tuh kita bahas Om tuh bisa ngebaca chat, terus bisa langsung interaktif gitu dalam 1 menit bisa bisa apa? Jadi ada topik Bisa lah. reply 3 kali gitu. Maksudnya? Iya bisa ngebaca tuh. Ada selos. Selos! Mana Selos? Tadi di atas. Maksudnya nge-reply 3 kali. Ya Om bisa cepet bacanya, terus habis itu langsung interaktif, langsung jawab, baca lagi langsung jawab, bisa cepet gitu bacanya. Sedangkan untuk beberapa guest star kayak Karena gue dyslexic pak. Jadi gue tuh nggak baca, gue ngambilnya per kalimat. Ngambilnya apa namanya? disleksi ya. What's that? Jadi gimana ngomongnya ya? Kalau ini kan gampang banget tuh. Apa? Contoh, iya minum americano aman nggak? Lambung gimana tuh di atas tuh? Itu langsung kebaca tuh, drat gitu. Tips simpel buat rezeki rutun berat dan thanks gitu. Itu gue juga kebaca. Ya begitu. Om Dad udah makan belum? Gua nggak makan pagi bro. Puasa, Om ya. Fasting berarti ya. Kayak gini Om makan berapa? Malam ya? Malam. Jam 7, jam 8 gitu. Iya. Terus siang ngopi lagi, Om?
Ini gue abis ini ngopi. Udah stop. Oh udah nggak ngopi lagi udah. Nah terus ini biasanya kalau habis olahraga gini, ya kayaknya hari ini gue nggak nge-gym lah ya, udah lewat kan. Kalau nge-gym siang-siang udah agak males gue soalnya, jujur aja sih. Kecuali kalau Aska lagi mau nge-gym siang atau sore gue ikut. Bareng. Tapi kayaknya hari ini udah enggak. Biasanya nge-gym, renang, kopi, nge-gym, renang, kopi, terus masuk magnesium taurat sama taurin. Supaya down. Ototnya jadi lebih Iya. lu mesin otot supaya ya. lu mesin ototnya supaya down. Kalau nggak malam susah tidur tuh. Karena biar down kan, jadi sore udah down. Udah enak. Thanks obrolan semalam semuanya daging semua, jujur. Aktif energi harian berapa ya? Gua tuh nggak percaya dengan ini tidak menjelekkan brand apapun ya, tapi gue tuh nggak percaya dengan, gue tuh pernah mencoba pakai 3 brand fitness. Jadi di tangan kiri gue pakai Garmin, tangan kanan gue pakai Whoops atau Huawei, jari gue pakai Oura. Untuk ngecek semua, dan semua hasilnya Beda-beda. Jadi akhirnya yang namanya fitness wearable itu targetnya adalah bukan cari yang benar, tapi buat bandingin hari ini dan hari esok gitu. Setuju. Jadi kayak lu pakai Garmin, ya udah stick dengan Garmin, hari ini gimana, hari ini besok gimana, perbandingan itu aja. Tapi kalau di compare dengan semua brand punya algoritmanya masing-masing, semua brand beda. Nah, kenapa dulu gue pakai 3 biji? Orang nanya ngapain sih om pakai 3 biji? Karena gini, karena bisa nih tiba-tiba di Garmin lu jelek. Whoop itu paling sering jelek. Ya kan? Whoop paling sering jelek. Bukan Whoopnya jelek ya, maksudnya algoritmanya dia tuh minta badan kita untuk istirahat, contohnya gitu. Iya. Oura itu paling manusiawi. Tapi Dia memberi semangat. Badan lu capek, but if you want to relax dulu, kalau lu mau pelan-pelan ya gitu. Kalau misalnya Whoop kan Atlet dia. atlet. Istirahat lu hari ini gitu kan. Nah, kalau gue pakai kayak Garmin tuh ini banget, nge-push banget. Kalau Huawei, kenapa gue pakai Huawei? Huawei ini nggak ngasih gue insight apanya, tapi ngasih gue datanya doang. Gitu. Nah, kenapa gue pakai 3? Karena di hari-hari yang gue lagi ngerasa down atau capek, gue cari yang paling bagus, bos. Buat olahraga. Itu yang waktu aku ketemu om, aku nanya si om. Oh iya, lu pakai jam nanya ya? kiri, jam di kanan. Begini, itu buat apa om? Jam kanan kiri. Dia nyari. Jadi si om dia bilang dia kalau yang ini jelek, yang ini bagus, yang ini jelek. Kalau yang ini boleh latihan, dia ambil yang boleh latihan. Cari alasan buat latihan. Padahal yang ini bilang nggak boleh gitu. Tapi yang ini bilang boleh, berarti dia latihan gitu. Kalau 3-3-nya udah jelek, gue baru istirahat. TP tidur. Maksudnya enggak lagi gue suruh cek. enggak. Anjir. Tidur. Nggak di kamar mandi tidur. Gua tadi udah gua bangunin. Isi oke or not? Ini makanya lagi gue suruh cek. Udah gua bangunin tadi. Enggak lagi gue suruh cek. Udah coba cek lagi aja. Cek deh, takutnya. Tidur siang om. Kan pagi banget tuh bangun. Terus olahraga, terus kerja gitu. Nggak sempet. Nggak sempat ya? Tapi kan om tidurnya nggak malam. Ya gue tidurnya. Iya sih, jam 9. Jam 9 udah tidur. Tapi gue di mobil tidur ya. Oh, di mobil tidur. Kalau jalan gitu. Kalau Karena kan jalan, bego nggak ada iya, kerjaan, mobil hilang tidur. sendiri sih biasanya sih. Kenapa? Yuk. Tidur jam 9 bangun jam 3. Ya sama aja kan 6 jam 7 jam dapet. Iya. Tetep sih gak kebayang, hari panjang banget loh. Iya, hari sih panjang banget ya berarti ya. Panjang banget. 18 jam berarti ya? Enggak juga dong. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Kan hilangnya jam 9. Jam 9 udah tidur. Tadi 18 jam sama. Enggak sih, kita sih hari singkat sih kita. Hari singkat kita. Enggak dong. Panjangan kalian. Oh, aman, TP. Enggak. Aman lagi main TP. Nggak, lu sehari-hari tidur berapa jam? Nih, misalnya nih, biasa kita tidur jam 5 jam 6. Iya. Bangun jam 1 jam 5 siang jam 3 sore. Iya. Jadi Habis makan tidur lagi. tidur lu lebih panjang emang. Tidur lebih panjang. Tidur lu panjang.
gue shutdown. Kalau gue sehari-hari tidur 6 jam. Ya sama. Iya, 6 jam. Mau 6 jam berapapun kalau tidur 6 jam ya sama aja 6 harinya. jam kan? iya. Kan jam 4 tidur, jam 10 bangun. Nah ini gue shutdown. Apa shutdown? Ya, gue Siapa shutdown. ya? Shutdown tuh apa konteksnya? Tidur, Hah? tidur hilang kan. Lu? Sekarang? Jadi bisa kapanpun sekarang. Oh gitu. Saran nggak ada gym? Oh, nada chat om katanya, kata viewers. Hah? Nada chat? Katanya 30 menit lagi makanannya sampai. Kok nada chat? Om tuh gimana taunya nada chat om? Gua diabetes gimana? Dia di sini mungkin Om. Hah? Live chat kali. Di live chat mungkin. Gua diabetes gimana sih? Nada udah di kitchen. Ini semuanya jadi 9.30 langsung kirim ya, udah mau jadi, oke. Tuh yang mau pesen tuh guys. Namanya apa tuh? Nada sampai beli membership biar bisa chat papa tadi. Karena chat papa nggak dibales. Lagi renang, gimana bales? Fit habit. Lagi Fit habit ya? renang. Fit habit. Underscore kitchen. Fit habit. Nah ini tuh dia tuh jual fit habit tuh kayak apa namanya, kayak catering yang seminggu sebulan gitu. Oke. Jadi makanannya dikirim seminggu sebulan. Tuh guys yang pengen makanan sehat, bergizi, protein tinggi, fit habit, underscore kitchen. Tapi the beauty about fit habit is, gua nggak menjelekkan brand lain ya. Ya. Tapi banyak brand-brand yang nggak ngitung sebenarnya makro mikronya. Oke. nggak- Baru gua bahas sama Giri waktu itu. Makro mikronya tuh Iya. bohong, nggak ngitung. Tuh banyak lah yang begitu. Gua nggak bilang brandnya apa tapi ada lah. Nah kalau gue kenapa gue ngomong fit habit bagus, karena kalau sampai makro dan mikronya nggak dihitung dan gua tahu itu salah, yang marah saya. Iya. Karena gua ngitung makro mikro. Itu kan konsumen pertama ya Om Ded. Iya. Kayak kemarin makan di sini kan juga fit habit. Iya, jadi harus ngitung makro sama mikronya. Saya agak nyender, maaf ya Om ya. Ya nggak apa-apa. Agak maaf Om. Oh dia bukanya per minggu batch gitu om ya? Ya, per minggu atau per bulan. Payung suwir, balado, nasi uduk, tempe orek, cah tahu, sambel, sate ayam manis, nasi putih, kalau kayak. Nah bagusnya dia ada satu, gua kayaknya pernah deh, kayak cookiesnya dia itu kan kalorinya cuma 50, tapi lebih enak dibandingkan cookies biasa. Yang jadi masalah dengan makanan sehat kayak cookies nih ya, dia bisa bikin cookies 50 kalori, rasanya nanti lu coba. Cookies biasa yang mahal, rasanya lebih enak ini jauh. Padahal nggak, no sugar, pakainya erythritol. Pakai erythritol. Nah, tahu nggak masalahnya? Mahal pak. Bahan-bahan Mahal. makanan sehat tuh kan Harganya tinggi. harganya mahal. kan Iya. tinggi banget. Nah, cookies Nada enak banget dia. Jadi gue tuh berhasil berarti kalau papa nggak balas Nada chat di sana aja udah gila. Orang-orang bantuin aku biar papa nengok. Ya kan saya tidak di sini terus Nada. Ini aja om, kasih nomor saya ke dia aja biar saya. Ya. Ngapain? Iya kan? Biar saya antar aja om. Bener. Sekarang lagi 17 tahun tuh anak. Iya, enggak bukan ke arah sono, saya kan juga udah punya pasangan biar komunikasinya enak aja gitu. Enggak, muke lu. Biasa jam segini masih tidur. Yoi. Nyenyak jam segini. Tapi jam segini pagi-pagi tadi 90.000. Buset. 92. Om Ded tuh baju biru supir, baju biru. Belakang bukan japet. Biasa berapa nonton pagi? Oh pagi Belum bangun Om, jam segini Om. bangun. Iya, Bangun. masih beler. Nginep sampai closingan. Ente kira gua nggak punya kerjaan ya, sumpah ya dari kemarin nih. Gila lu bener. Pengangguran lu pikir gua. Lihat sekali ini gua pakai baju warna putih. Gua tuh sering pakai baju warna putih. Sejarah banget udah pada seger, mantap. Kayak gini Om, badan berapa Om? 77. Itu berapa kan? 80. Jadi gua tuh punya target gini.
Sebenarnya gue punya target tuh gini, di otak gue adalah bahwa buat ukuran celana gue tidak boleh lebih besar sama Aska. Hah, gimana Om? Ukuran celananya Om Ded nggak boleh lebih besar daripada Aska. Why? Jadi target aja. Jadi kalau jadi gue tuh beli celana beli baju tuh selalu belinya satu untuk dipakainya berdua. Ngerti nggak? Lucu banget. Iya, jadi kayak jeans nih. Gue punya jeans satu. Jadi misalnya jeans ada 4 nih gitu ya. Nah ini kalau dicuci di rumah, udah taruhnya mana buat dia mana buat gue di random aja gitu. Karena bisa pakai duanya. Jadi kalau gue pakai udah kesempitan atau dia pakai kesempitan, ya berarti saatnya kita cutting gitu. Oh, Saatnya sangat cutting. healthy. Jadi nggak boleh lebih Menarik ya. Kayak Jota sama Yuka. Bukan urusan irit ya? Apa? Bukan urusan irit, bukan. dan jadi irit. Dan oke. Berarti ada Karena sepatu kan ukuran sama. Jadi sekarang baju kayak kemarin kan dia pakai baju gue tuh. Nah celana tuh bukan baju gue, bukan celana gue sih. Itu pakai baju dan celana bersama gitu. Oke. Bagi ya? Bentar. Ini Ini ada. ada seniman. Kayak Jota sama Yuka. Merjet nyolong, bukan kayak Jota sama Yuka. Minjem nyolong. Om, kita orang kalau pengen ikut komcat bisa gak sih Om? Bisa. Bisa. Ikut komcat. Ini ya komcat ya. Komcat tuh komponen cadangan. Jadi wajib militer gitu. Cuma 3 bulan, 6 bulan. Jadi gue pernah tuh ya, gue seminar di salah satu kampus gitu kan. Kalau seminar di kampus kan pertanyaan anak-anak juga ya you know lah. Mereka tuh kan kritis banget. Terus gue ditanya apa sih gunanya komcat, buang-buang duit lah. Bahkan memang duit yang dikeluarin buat komcat kan gila-gilaan. Yang jadi masalah adalah gini, teman-teman harus ngerti bahwa kita tuh nggak punya wajib militer. Indonesia tuh nggak punya wajib militer. Karena wajib militer tuh biayanya tingginya luar biasa. Oke. Terus gue jawab ke mereka, gue tanya, ini sore nih dari teman-teman yang ada di kampus ini, kalian ada cowok yang nanya lah, buat apa buang-buang duit lah, apalah gitu. Terus gue tanya, kalian pencinta K-pop nggak ya? Iya. Gitu ya. Iya. Terus pada BTS nonton nggak, NCT nonton nggak, fans nggak mereka? Terus mereka kan pada enggak lah, kita nggak nonton gitu gitulah. Gue bilang oke, gue juga nggak nonton, gue juga nggak suka. Tapi gue bilang kalian nggak suka kenapa? Terus ada yang bilang ya gayanya kayak cewek gitu, biasa kan gitu. Ya. Oke. Tapi gue bilang, kalau Korea Selatan tiba-tiba diserang, mereka semua tahu cara perang, mereka semua tahu cara megang senjata, Tahu karena cara mereka megang punya wajib militer. Ya. Yang lu bilang mereka nari-nari di atas panggung, mereka tahu caranya perang. Kita nggak tahu, bos. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya dibikinlah komcat. Komcat itu komponen cadangan. Akhirnya orang awam bisa ikut wajib militer. Selama 3 bulan, 6 bulan diajarin tuh kayak tentara, udah diajarin megang senjata, diajarin apa dia. Dan itu ada pangkat-pangkatnya. Nah nanti setelah itu masyarakat yang ikut itu dibalikin lagi ke masyarakat menjadi masyarakat biasa. Ketika terjadi satu gangguan, apapun gangguannya, misalnya bencana alam atau tiba-tiba ada masalah atau ada apa, langsung aktif mereka. Dengan Mereka pasti otomatis langsung switch berubah langsung ya, jadi pasti. langsung misalnya di daerah tertentu ada kejadian lah, misalnya apapun ya, kejadian mau gempa bumi Oke, kayak gitu. misalnya ya. Atau ada kasus terorisme atau ada apapun lah gitu, itu langsung mereka kita kontak di kodim tersebut, komcatnya gerak semua, pakai seragam lagi, bersenjata Langsung. lagi, ini lagi langsung masuk. Ih, keren loh. Itu konteksnya komcat. Dan Batas itu umur maksimal buat ikut berapa Om? kayak 30-an karena boleh gitu. Dan banyak yang nggak paham, yang ikut itu jangan kalian mikir ikut terus misalnya orang nggak ada kerjaan ikut. Enggak. Ada dokter yang ikut, Iya. ada S1, S2, ada yang S3 yang ikut, ada pilot yang ikut. Nah pilot nih kalau pilot ikut nanti bisa diajarinnya bawa pesawat tempur gitu misalnya. Iya. Jadi ketika ada apa-apa, kita punya pilot-pilot pesawat tempur Pilot-pilot dari cadangan, orang-orang iya. awam. Itu 3 bulan benar-benar di karantina Om. Karantina. Nggak bisa pegang HP. Bisa lah, bisa.
bisa. Karena kan memang nggak seperti tentara banget. Tapi intinya dalam waktu 3-6 bulan tersebut diajarin gimana strateginya, apa yang megang senjata, isi peluru, ngolah senjata, ajar nembak. Udah tentara aja. Habis itu udah balik ke masyarakat. Tapi punya pangkat masing-masing. Nah pangkatnya itu tidak bisa dipakai. Baju seragam juga nggak bisa dipakai. Kecuali pada saat ada sesuatu darurat situasi, gitu ya? darurat situasi tertentu, Mereka seragam pakai, pangkat ada, senjata ada, semuanya jadi ada. Makanya sebenarnya kayak gue bilang kayak MDG kayak apa, programnya mau bagus bos. Iya. Cuman orang Indonesia kan kadang-kadang program begitu dijadiin ya gitu lah. Terus kayak waktu itu kan ribut kan kayak beli alusista, beli ini, beli persenjataan, beli apa, buat apa kita mau perang juga enggak. Ukraina juga nggak mau perang. Nggak ada yang tahu sih emang. Tiba-tiba diserang Rusia, lu mau ngomong apa? Oh, kuliah dulu ada wajib militer. Kuliah itu bukan wajib militer tuh kuliah tuh, kalau nggak salah apa gitu namanya. Oh, next agenda maraton. Mobil kita ya. Ngomel ya. Seru yuk, sumpah. Ada nggak teman-teman? Gue sempet mau cari tahu, gue Program KDM tuh gimana? Itu sama tuh kayak Komcat. Ada nggak teman-teman di sini yang ikut Komcat, ada nggak? Oh, di Korsel tuh ada variety show namanya Resimen Real mahasiswa. Man. Hah? Ada variety show om di Korea Selatan namanya Real Man. Jadi idol artis tuh dimasukin barak beneran, Nah, iya. tapi di variety showin. Di variety showin? Iya. Kayak KDM. Tapi Iya. nggak di variety showin. Iya. Seru banget itu. Menwa, iya, resimen mahasiswa. Sayang sisa 5 hari ya. Tuh ada tuh dari Menkes mereka ikut Komcat. Daftarnya ada, lu cari aja di mana-mana banyak kok daftar Komcat gitu. Tuh SPPU Komcat, tuh banyak yang Komcat. Ya ada. Saya om 2 tahun yang lalu 6 bulan tuh ada ikut Komcat. Komponen cadangan. Makanya namanya komponen cadangan. Iya. Kan ada komponen utama. Ini ya. komponen Ini komponen begitu cadangan. itu komponen cadangan. Lu bayangin ya kalau misalnya Jatuh cuma. senjata ya. Lu bayangin tapi kalau negara kita tiba-tiba diserang, tentara kita jumlahnya berapa sih? Nggak banyak loh bos. Terus kalau kita bicara persenjataan ya udahlah kita buka-bukaan aja kalau lawannya misalnya Amerika atau negara-negara gitu ya. Ya udah pasti jauh om. Hancur dong. Oke, Hancur, Om. Berarti perang benernya terjadinya di mana? Darat. Darat. Balik lagi ke gerilya kemana. Nah itu komponen cadangan masuk semua tuh. Orang nggak tahu kalau lu komponen cadangan. Orang nggak tahu. Orang nih. nggak tahu. Tapi lu tahu cara megang senjata, lu tahu strategi perang, lu tahu ini. Nyamarnya jadi masyarakat. Wih. Serem loh itu. Iya kan? Gila. Orang tanya ya warga biasa Warga aja. biasa, iya. Jatuhnya intel sih kita coy. Itu kan dilakukan Vietnam zaman dulu. Iya. Tapi tahu cara megang senjata, tahu Iya. strategi. Tahu strategi, iya semuanya. Bayangin tuh. Kenapa ada peperangan ya? Kenapa ada peperangan? Itu Perdamaian, padahal perdamaian bahagia. bukan itu pertanyaan yang Ya kalau kita mau Udah. bicara konspirasi bisnis senjata lah ya, katanya gitu, ada yang gitu. Apa Tapi itu juga udah terjadi dari seratusan ribuan tahun yang lalu. oli, apa minyak, gitu. Perebutan wilayah, perebutan sumber daya. Makanya ya kenapa si siapa apa Hawkins yang Profesor Stephen. Stephen Hawkins itu pernah bilang ke NASA pada saat itu, tolong stop kirim sinyal ke atas. Jadi NASA itu kan ngirim sinyal ke angkasa kan. Ngirim sinyal itu dalam 2 bentuk. Satu bentuk adalah suara, data. Satu bentuk lagi gambar. Gambar itu gambar Michelangelo, gambar manusia cowok yang lagi begini tuh. Oke. Itu dikirim keluar supaya pengen lihat apakah ada balasan dari luar. Karena kalau ada balasan di luar kan artinya ada makhluk hidup lain. Oke. Stephen Hawkins itu adalah satu-satunya orang yang minta NASA untuk stop sending that. Nah, ketika ditanya kenapa stop, kan kita mau mempelajari. Menurut Stephen Hawkins tidak ada satupun makhluk hidup yang datang dari luar ke dalam dengan damai. Amerika datangin Columbus nggak damai loh ending-endingnya.
Ya kan, orang Amerika aslinya kan bukan begitu kan. Betul. Nggak ada. Negara lain ke Indonesia nggak damai loh. Jadi lu bayangin kalau kita itu, jadi kalau menurut Stephen Hawking gini, kita itu kalau nggak ketahuan ada makhluk hidup, ya udah. Jangan lu kasih, jangan lu undang-undang orang yang lu nggak tahu. Ngapain lu undang-undang orang yang nggak tahu? Nggak mungkin orang datang. Kalau mereka bisa datang, kata Stephen Hawking, kalau mereka bisa datang, artinya teknologi mereka lebih gila, lebih bagus, kemajuannya lebih bagus, terus datang. Kita kan dianggapnya monyet-monyet. Iya. Masuk akal. Yuk, minta kopi dong. Pesan, habis ya? Ah, gua kayaknya kita ada kopi. Oh, atau beda ya? Oke, habis. Kelihatan kopi dong kan? Keyboard alien nyamar. Tapi kalau teknologi mereka lebih canggih, ada kemungkinan mereka bisa baca kita, tapi kita nggak bisa baca mereka ya Om. That's the point. Apalagi mereka bisa nyampe ke sini. Oh, nyampe ke sini. Ada kemungkinannya Lu kita bisa nyampe ke sini udah gila lah. Mereka lebih canggih pasti. Iya. Mungkin nggak mereka bisa nyampe ke sini dan sebagainya terus nggak menjajah tuh. Nggak mungkin. Yang pasti aja tempat, ya kan? Butuh tempat, butuh apa. Iya, teritori. Ikut konser bayar gak sih Om? Enggak, gratis. Dan digaji. Daftar gratis, tapi ada seleksinya kan Om, ada tesnya kan, ada tes tertulis, kalau nggak salah ada tes fisik ya. Ya kan maksudnya kalau lu tiba-tiba ada penyakit jantung atau apa ya nggak Oke, bisa. Tapi maksudnya tesnya nggak kayak tes tentara ya. Oh iya, beda Kalau tes pasti. tentara kan mata harus apa, Iya. ini harus apa, tinggi badan. Kalau Tinggi ini badan. enggak gitu. Jadi maksudnya ya inti kesehatan lah. Jangan sampai lu Oke. lagi dalam keadaan sakit dan digaji lu Setiap bulan, setiap bulan. setelah lulus dari situ. Ya, jadi pada saat lu ikut Oh, selama lagi masa selama konser ikut itu digaji karena tiap orang bulan. dianggapnya kan lu Nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan ya. ikut. Nah, terus juga perusahaan boleh ngirim. Oh, Gitu. Ya misalnya ada perusahaan nih, dia ngirim pegawainya semuanya ikutan Komcat gantian gitu, bisa. Iya, dan digaji. Abis itu balik lagi kerja gitu. ikut apa ya? Kalau orang nggak ada keren, enak bos. Jadi aku tuh pernah pikiran sama temenku. Temenku nih dia ngajak kan, mau coba gak ikut Komcat, dibilang. Kita kalau dari Komcat 6 bulan pasti kita keluar jadi orang yang berbeda pasti dibilang. Pasti ke arah yang lebih baik gitu maksudnya, jadi karena kan Pasti. kita dididik Pasti. Militerisme kan? iya, Ya, militerisme pasti. pasti kan gitu kan. Pasti, itu mah pasti. Udah pasti jadi yang lebih baik gitu didikannya. Aska itu pernah ikut berapa hari tuh karena kita bikin program kan? Untuk ikut pelatihan di situ. Ikut pelatihan di situ. Dan happy. Lu begitu selesai pasti akan kayak kangen gitu. Iya sih. Ya kan? Ya kayak orang ikut retret gimana Tapi ini jalaninnya pasti juga berat sih Om, pasti latihannya. tapi kan tidak seberat ketika lu ikut militer. Militer aslinya ya. Ini kan Untuk umum, untuk warga Iya. sipil sebenarnya ya. ini kan untuk warga sipil. Lebih ke teknis perang, lebih ke teknis ini olahraga terus kayak gitu. Lu latihan yang apa yang jalan di parit-parit Iya. gitu. Dan lebih tidak seberat tentara Iya, beneran iya, lah iya. gitu lah. Terus lu akan senangnya nanti penggunaan senjata ininya apanya, ngerakit senjata cepat, ini cepat gitu. Terus ikut kayak ada simulasi perang. Happy, lu pasti happy banget. Karena banyak orang yang ikut. Nah, ada orang yang ikut terus mau ikut lagi. Tapi nggak gitu. boleh. Gua nggak tahu kalau sekarang boleh apa enggak ya. Karena kalau dulu tuh maksudnya gini, karena kalau dia ikut lagi sebenarnya kos negaranya jadi tinggi kan. Iya, udah pernah ngapain lagi gitu ya. Kos negaranya jadi tinggi. Dan ada pangkat-pangkatnya, Pak. Wah, ayo, tapi kalau 3 bulan kayaknya Aman ya. Sebulan bisa lah ya? dan 3 bulan lah. Bisa gak sih Om? Gak bisa ya? Jadi, Enggak lah, kita request, boleh gak? Sebulan tapi Ah, dikontenin gitu. kalau sebulan tuh ada tapi kayak misalnya bukan Komcat tuh kayak KDM kirim tuh. Camp. Oke, oke. Bisa camp. Camp. Oh kalau gitu berarti bisa dong kita contoh ya, kita bekerja sama satu Bisa, badan, bisa banget. satu badan, terus kita bikin reality show Bisa. untuk sebulan Nah, gitu. Aska bikin kan? Oh, yang waktu itu mana ada ya? Iya.
Itu kan yang gelantungan dari atas Iya, bawah iya. si nada nangis-nangis itu kan ada. Terus kita komit, nurut. Itu berapa lama? Yang Itu jam pagi bangun, gitu. dar, bangun. Itu Aska waktu itu tuh dia gelantungan dari atasnya tuh tinggi 4 gedung pakai tali lilit di sini bawa senjata turun jalan gitu. Itu keren. You will love it. Iyalah, itu kayak semua cowok juga pasti. Iya, seneng lah pasti lah. Lu ada seragamnya, dikasih semuanya. Semua dikasih. Dan lu ada pangkatnya nanti. Lo itu. Dapat pangkat. Seminggu aja ini. 2 minggu kok mundur lagi. Sebulan oke. Dan Kalau sebulan sebulan oke lah. 2 minggu. Lama-lama 3 hari. Ya kalau yang di Korea itu berapa lama? Cuma latihan berbaris. Kurang lebih sebulan. Sebulan. Waktu dirilis nangis beneran. 2. Iya. Selega itu. Kalau Waktu gue awal sebenernya juga tertarik nangis. pengen ikut konser benerannya sih 6 bulan sih. Bisa. Iya, men, ikut. Tapi kalau misalnya lu mau ikut, misalnya gini, kalau misalnya untuk konten, kan bisa kita minta, sebenarnya gini kan kita bisa minta untuk mempromosikan kan. Betul. Promosikan Komcat. Jadi misalnya gue mau bikin konten 3 hari ya bisa. Untuk promosi mereka, tapi kan dilatihnya gimana. Terus kita ini gimana. selama 3 hari ikut di sana. Iya, itu bisa. 2 minggu. 2 minggu. Kalau Sebulan sih. 2 minggu. kalau sebulan enggak. 2 minggu oke. Tidur di sana, di barak, ngikut Iya. semua kayak gitu 2 minggu. Makan di sana, Makan tidur di di sana, sana. latihan di Dan- sana. Cewek bisa ikutan nggak bisa? Dan nambah member. Bisa. Bisa. Lagi ngomong sama diri sendiri, Om. sorry. Punya tato bisa ikut nggak bisa karena ini kan komponen cadangan ya. Karena ini komponen cadangan jadi harusnya bisa. Itu ada, iya benar bisa. Nanti setelah itu keluar ya ada pangkatnya. Itu ada yang nanya, ada pangkatnya. Cuman setelah keluar kita nggak dapet seragam kan Om? Seragam bawa pulang. Karena Oh, kan seragam bawa ketika pulang. dibutuhkan, Pakai langsung. iya. Senjata dikolek, Bertato boleh gak Om? boleh. Oh boleh. Karena kan ini bukan Warga Iya, sipil sih iya. ya. Bahkan nanti kan ketika itu bisa menyamar kan gitu kan. Dalam keadaan tertentu Iya, ya. iya dalam keadaan tertentu ya. Kalau senjata pasti dikolek. Jadi ketika dibutuhkan Oh senjata iyalah, dibagiin iya. lagi. Kalau dibutuhkan. Pangkatnya pasti beda lah Om sama militer yang asli kan pasti beda sama TNI kan. Ini pangkat paling bawah kan Om? enggak karena jadi correct me if I'm wrong Oke. ya. Nanti coba dicek lagi. Jadi kan misalnya ada TNI AD, Oke. ada TNI AU. Nah, AU. ini nanti TNI KC. Oh komponen cadangan sendiri. Tentara Nasional Indonesia Komponen Komponen cadangan. Cadangan gitu. Jadi bisa pangkatnya itu tapi ini pangkat di komponen cadangan. Pangkatnya di komponen cadangan. Iya, di komponen cadangan gitu. Waktu itu yang digoreng orang adalah biaya untuk komponen cadangan tuh mahal banget dan tinggi banget ya memang karena begitu yang ikut 10.000 orang gaji 10.000 orang udah berapa, Iya. makannya udah berapa, pakaian udah berapa. Kalau gue ikut berarti gue apa? Pangkat. Apa? Net call berarti gue kalau ikut. Mana ada masa pangkat lu let call. Kalau Arab dengan Itu ada muscle yang memory-nya kalau apa? kayak dia dokter atau Arab dia dengan pilot, muscle memory-nya apa dia? pangkatnya bisa tinggi. Aku nanya. Oh, karena punya keterampilan ya. Keterampilan ya. Karena dia udah pilot tuh. Iya. Dan nanti mereka belajarnya helikopter, Gue telat banget nanti. pesawat tempurnya. Karena mereka gimana. udah punya basicnya itu Iya. ya. Pas lu. Oh, Tuh SMP Prada, SMA itu tahan bisa. SMP, SMA Bintara. Berarti gue mulai dari Bintara cuy. Kayak makan kita. Iya. Oh kalau perwira beda perwira. Seru sih gitu-gitu sih. Cuman orang gondrong nggak boleh sih sayangnya. Oh, saya pengen banget nih. Kan komponen cadangan boleh. Gondrong nggak boleh. Iya kalau gondrong dibotakin nggak Om? Dirapiin rambut. Wah. Tapi kan 6 bulan habis itu kan lu gondong lagi. Oh iya. Dirapiin. Rapiinnya sampai gitu Om. Enggak. Karena kan kalau misalnya kenapa ini juga ada alasan kenapa gondrong nggak boleh dan sebagainya.
ketika latihan kan bahaya ya. Nyangkut apa Nyangkut, rambut ketarik ini. tarik ya. Ada kemungkinan direkrut jadi TNI nggak bisa. Om pengen nanya aneh om, ngomongin gondrong. Om setuju nggak sekolah itu rambutnya harus pendek? Apa bebas? Kalau nanyanya gua, Hah, gua pribadi ya. iya. Pribadi. Kalau gua pribadi, gua setuju sekolah itu harus berseragam sama, Oke, Termasuk itu setuju. Oke. Termasuk rambut. termasuk Oh, rambut. Karena ada karenanya. Oke. Karena kalau kita membiarkan satu gondrong boleh, nanti yang satu berwarna. Kalau gua nggak boleh warna, kan natural. Kan gondrong natural. Kalau warna juga kan, misalnya gua mau warnain rambut gimana. Nah, kenapa harus sama? Karena buat gue, mungkin gua zaman dulu ya. Contohnya gini, Aska sekolah di sekolah internasional gitu. Ya, Oke. Gue setuju semuanya harus sama, termasuk kalau tidak jadi ajang show off. Lo bayangin nggak tiba-tiba ada anak ke sekolah pakai sepatu hitam tapi mereknya LV. Tapi memang keseragaman itu kan buat menghilangkan hierarki itu kan. That's the Iya. idea. That's the idea. Akhirnya kalau kita bicaranya gitu kan, tas misalnya, malah gue setuju kalau tas ya udah sekolah bikin aja tas yang bagus, tapi semuanya pakai tas yang sama. Sama ya. Sepatu bikin sepatu yang bagus, tapi semuanya sama. Merek nggak apa-apa ya. Kalau semuanya mereknya Nike ya semuanya Nike gitu aja gitu. Rambut dan sebagainya. Kesetaraan berarti ya? Kesetaraan. Karena kalau Kesetaraan. enggak, lu bayangin satu mulai dengan rambut gondrong. Nanti kalau gitu tato boleh ya gitu. Nanti kalau gitu ini boleh ya gitu. Kalau buat sekolah ya bos. Kalau buat abis itu kuliah ya Bebas. terserah. Tapi kan di momen mereka mulai masuk sekolah dan sebagainya, yang pertama kali mereka harus belajar adalah jangan sampai banding-bandingin dia dengan temennya. Kalau mau bicaranya rambut gondrong boleh nggak? Kalau secara egoisme, gue bicara ya sebenarnya nggak ada urusan mau gondrong, nggak ada urusan dengan pelajaran kan. Iya. Jadi bukan buat akademis. itunya, tapi buat kesetaraannya lah menurut gue. Ya sama yang kayak Om bilang tadi, di sampai titik mana kebebasannya itu kan. Sampai yang- titik mana? Yang nggak mengganggu pelajaran. Iya, Iya, kalau gondrong lu juga tukang cukur kagak laku ya. itu. Kasihan UMKM. Jadi bukan masalah gua nggak setuju gondrong, gue sih nggak masalah anak sekolah gondrong. Cuman buat kesetaraannya jadi Iya. aneh. Bener sih Om, kalau itu. Kotak pensil ya kadang Lu masih. kotak pensil ya kadang masih gaya-gayaan. Iya. Jangan kotak pensil. Rautan. Iya, jangan kotak pensil ya. Merek bolpen. Iya. Merek bolpen. Kalau udah Faber Castell udah orang kaya tuh. Oh, nah itu kan udah ngomong langsung Faber Castell udah orang Kalau kaya. buku Kiki, Ah. udah berduit. Berapa banyak anak yang tantrum ke orang tuanya pengen warnain rambut. Pak, berapa banyak anak yang pengen beli bolpen mahal sama buku tulis mahal gara-gara temennya punya buku tulis mahal. Lagi. Permasalahan baru. Jadi masalah baru lagi. Gitu. Padahal kan buku tulis mahal, buku tulis murah nggak bikin dia jadi pinter ya. Nah, Nanti orang tua pada takut masukin sekolah mana lagi. Ah, jangan di betul. situ anaknya rambut berwarna semua. Bleachingnya udah berapa? Iya. Kalau gua gitu, setujunya gua begitu. Tapi kalau diseragamin semua Om, semuanya mesti warnain rambut gitu. Ya boleh sih. Tetap seragam kan? Tetap seragam. terus sekarang sekolah tuh, sekolah katanya sekarang yang negeri ini om ya, region ya, sekitarnya doang ya. Iya katanya gitu. Nah itu om lebih setuju yang kayak dulu apa yang kayak sekarang? Kalau itu menurut gua kayak dulu lah ya, nggak Kayak perlu dulu yang nafsu-nafsu. lebih dapet. Karena nggak ada nyambungnya juga Iya. menurut gue kayak begitu. Zaman dulu juga ada jalur lokal di angkatan gue ya. Bener. Cuman ada kuotanya. Bener. Iya, iya, bener, iya, Ada bener, kuotanya. bener. Jadi jalur lokal sekian, jalur berapa Ya sekian. benar ya, harusnya begitu ya, balik ke dulu itu, ya. Itu menurut saya sangat balance Oke dan itu. kompetitif. Itu real, itu real. Jadi udah tahu tuh negeri ini minimal name-nya rata-rata 9. Ini name-nya rata-rata 8. Iya ada tier-tiernya tuh Om. Betul, itu harus kayak gua setuju sama itu. Gua setuju sama itu. Kembalikan UN. Kotak nggak ada ya? makan, kotak makannya sekarang kan udah Oh Om, kalau UN Eptanas itu menurut Om tuh nggak setuju gua. gak setuju di apa?
nggak setuju untuk dilakukan. Why? Wah, menarik. Kenapa? Karena tiap sekolah pendidikannya tidak sederajat sebenarnya. Itu setuju. Karena maksudnya kesian sekali anak-anak yang sekolah misalnya sore, misalnya di pedesaan dengan guru yang terbatas, dengan pengetahuan yang terbatas, internet yang terbatas, dikasih semua pertanyaan yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang punya privilege. Tapi bukannya itu dengan let's say ada hasil yang buruk deh Om dari beberapa sekolah nih yang kata Om punya banyak keterbatasan. Bukannya itu jadi memudahkan untuk berbenah ya? Ya. Karena ada statistik sama datanya. Betul, itunya betul. Tapi gimana dengan mental anak? Gimana dengan akhirnya dia tidak bisa lanjut kuliah karena nilainya jelek? Bar. Gimana akhirnya dengan dia tidak lulus dengan nilainya jelek? Kalau itu dilakukan hanya untuk statistik, go for it. Jangan menilai ubah nilainya ya. Jadi hanya untuk mendistribusi sekolahnya seperti apa. Tapi kalau sistemnya kayak sekarang kita kayak lebih tutup mata sama kebobrokan yang ada gak sih? Tanpa ujian ya. Definisinya? Dalam artian oke, kita gak bikin UN. Barometer buat menilainya? Ya makanya Buat bebenahnya? harusnya ada tes untuk sekolahnya, bukan untuk murid. Jadi muridnya dites, Instansinya. ya muridnya dites nggak apa-apa, tapi tidak mengubah dia lulus apa enggak. Gitu. Dari hasil tes ini dilihat, oh ini sekolah jelek, ini sekolah ini, nah rubah sekolahnya. Lebih ke instansinya. Kalau ini kan sekarang konteksnya kalau tadi dari cara lu ngomong, ini kan bagus untuk menilai sekolahnya, tapi yang bertanggung jawab muridnya. Oke. Bebannya berarti Bebannya dipindahin. di murid, ya. Kesian banget gila lu. Setuju Om kalau itu. Kesian banget. Tapi kalau lulus tanpa UN, murid-muridnya sekarang dongo-dongo. Ya memang benar, makanya tetap dilakukan untuk merubah sekolah. Kalau nggak kesian anaknya lah. Kalau kamu didik Aska pas dia sekolah harus jago semua mata pelajaran apa satu? Enggak. Yang dia suka aja. Gua bilang nggak ada orang jago di setiap hal. Jadi menurut gua selama apa yang lu suka ya lu lakukan. Ini kan konteksnya kayak kita bilang lu ngajarin ikan manjat pohon nggak bisa ya. Ngajarin monyet berenang susah ya gitu kan. Jadi kalau menurut gue, kalau gue Aska sekolah gini, yang penting lu lulus. Yang penting lu naik kelas. Kalau gue bilang nilai lu jelek gue nggak marah, lu nggak naik kelas gue marah. Nah sekarang nanya, kenapa naik kelas? Kenapa nilai gue jelek nggak apa-apa kalau naik kelas lu marah? Soalnya kalau lu nggak naik kelas gue bayar lagi nying. Dan akhirnya lu kehilangan 1 tahun. Iya. Kehilangan 1 tahun. Tapi kalau misalnya dia jelek, bagusnya di hal yang lain dan sebagainya, banyak ini kan dari dulu udah jadi pembahasan. Banyak orang-orang salah ketika misalnya nilai matematika jelek, nilai seni rupa bagus. Akhirnya orang tua manggil guru les matematika untuk memperbaiki matematika. Ini kan goblok ya. Akhirnya matematikanya cuma nambah baik lebih dikit, seni rupanya malah turun. Kenapa nggak? Kalau seni rupanya bagus, panggil guru les seni rupa. Ditajemin itu dong. Itu kalau itu ditajemin nih, kayak Aska contohnya. Gue pada saat dia kecil dan sebagainya, nada nih. Ini banyak orang nggak nada tuh udah 5 tahun loh, bareng sama gue. Iya, udah lama ya ternyata. Iya. Orang tuh kalau ngeliat sekarang anjing udah gede banget, udah tinggi banget ya. Tinggi banget Om. Gue kalau lagi pergi apa segala orang ngeliat gue bertiga sama Aska dan sebagainya, anjir nih kayak udah bawa anak gadis dari mana gitu kan. 5 tahun, dari umur 12 tahun, dari umur 12 tahun dari kecil banget. Nah itu kan dia apa coba? Misalnya sekolah pendidikannya, dia sekolahnya matematika jelek, apa jelek? Honestly, dia juga ngakuin jelek. Wah kalah banget kalau sama Aska. Aska ini punya kelebihan nggak belajar pinter, karena dia auditori. Dia denger nggak usah lihat dia bisa. Nah, nada nggak bisa. Oke, gua tahu. Wah ini pendidikannya nilainya jelek, ininya jelek, apanya jelek. Terus apa? Gua lihat dia waktu itu targetnya mau jadi balet juara dunia, nggak bisa, skoliosis. Oke. Tapi ketika gua lihat ini anak kok suka masak ya. Ini anak kok doyan masak ya. Gua nggak mengatakan semua wanita harus bisa masak ya. Tapi ini anak kok suka masak ya. Gua bilang, Nada, kamu mau nggak les masak? Udah, gua lesin.
Gue lesin masak, gue sekolahin masak, sampai nanti dia ketika kuliah pun dia bilang bahwa gue mau ngambil kuliner. Oh. Bisa jadi bisnis. Iya. Betul. Apa bedanya? Kenapa nggak yang bagus aja gue naikin? Setuju. Ini kan makanya harus tahu anaknya jago apa. Aska belajar sulap karena gue main sulap. Aska belajar sulap nggak suka. Tiba-tiba sukanya bela diri. Ya udah bela diri. Masalah dia jadi atlet, jadi bintang film, jadi apa tuh urusan belakang. Nah, terus kalau gue bilang sekolah nggak penting, kuliah nggak penting. Memang gue pernah bilang gitu. Karena sampai detik ini gue mengatakan kuliah penting apa enggak? Enggak, kuliah tidak penting. Kuliah itu privilege. Jadi kalau lu bisa kuliah, lu nggak kuliah, lu goblok. Tapi kalau orang nggak bisa kuliah, nggak punya duit, nggak punya ini, nggak punya kemampuan, ya nggak usah, karena banyak jalan sukses lain. Tapi kalau lu mampu, lu bisa, punya privilege itu lu nggak lakuin, sayang banget kan? Sayang. Jalan tol itu Om. Jalan tol. Tapi memang ada jalur alternatif ya. Betul, kayak Aska nih, dia punya cita-cita beda, dia punya ini beda. Tapi gue bilang, lu kuliah punya privilege kan? Lu masuk UI punya privilege, lanjutin, terusin. At the end of the day, kuliah itu kayak asuransi. If everything fail, seenggak-enggaknya lu punya itu. Pegangan ya. Punya pegangan. Mau abis kuliah terus nggak kepake kayanya dari afiliasi ya bodo amat, yang penting kaya gitu kan ini ya kan. Iya kan? Jadi itu privilege aja. Gary juga chef. Kenapa dengerin yuk? Kena nih Yuka kagak kena. Masuk gue ya. Iya. Gua kagak ada duitnya. Kagak ada duitnya. Nggak ada duit apa? Enggak dulu Om buat kuliah. Nah, kayak lu deh. Lu bilang gua nggak ada duitnya. Ya udah, nggak apa-apa kan? Nggak Iya, penting nggak kan? apa-apa. Tapi kalau lu ada duitnya, Terus saya jalanin Om. nah lu nggak jalanin, sayang. Sayang. Tapi emang udah jalan. Nggak ada fit Gary masak bareng tuh. Boleh aja om saya. Wah, bagus tuh. Iya kan? Boleh aja om saya. Lu suka masak lu? Sekolah om sekolah. Sekolah masak? Dia di sini chef. And hi Om. Weh, Nada, fit Gary nih boleh nih. Asik tuh. Asik tuh, asik banget tuh. And hi Om nih Om. Sabi tuh. Wih, keren. Program MBG dari perspektif Om gimana ya? Ila balik lagi. MBG itu bagus. Tapi Ya, sekarang jeleknya di mana, rusaknya di mana, distribusinya, terus pengaturannya. Ini kan biasa ya, setiap program bagus begitu turun ke bawah, di bawahnya berantakan, udah kayak begitu. Ya ini berarti yang harus dibenerin ada di bawahnya. Tapi kalau lu nanya gue sampai detik ini, gue masih merasa bahwa kita lihat hal-hal negatifnya. Ada anak racunan, ada apa, itu benar, itu kesalahan dari mana? Kesalahan dari bawah semua. Tapi ada juga anak yang, pernah nggak lihat video ada anak yang dapat MBG terus ngomong saya baru pernah makan daging seumur hidup. Yang dia bawa pulang buat adiknya, dia bawa pulang buat bapaknya dan ibunya dan sebagainya pernah. Jadi ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Nah, hal negatifnya lah yang harus kita buang. Di Korea MBG bisa bagus, di negara lain MBG bisa bagus. Nah, orang-orang di bawahnya ini nih yang harusnya dibenerin. Makanya kalau gue mengatakan program MBG harus dijalankan terus apa enggak, harus dijalankan. Tapi ketika ada orang di bawah yang memainkan program tersebut buat kekayaannya pribadi, buat apa, hukumlah sehukum-hukumnya, selesai. Benar, MBG tuh jadi ladang duit tikus berdasi. Benar, makanya itu yang harus dihancurkan, bukan MBG-nya yang harus dihancurin. MBG tuh nolong loh. Ya kalau itu dijadikan ladang-ladang korupsi, ya itu yang harus dihancurin, bukan MBG-nya. sistemnya Om berarti Om ya. Sistemnya, distribusinya, pembuatannya, terus joget-jogetnya. Taunting orang. Itu kan, Mesin AC yang di luar di dalam. nah itu kan Itu dibahasin hakim. tolol kan kalau kayak Tapi begitu. memang sebuah kebijakan selalu ada celah buat korupsi sih Om. Kalau dipikir-pikir ya. Oh pasti. Dan selalu ada yang memanfaatkan itu. Pasti. Tapi ya lu bayangin ya, di pemerintahan sekarang berapa banyak kasus-kasus yang dulu nggak pernah dibongkar, sekarang dibongkar. Ya kan? Chatnya ke scroll S.
Cabut. Kamu di Ntar lagi. Cetek ke sekolah. Thank you. Kok jam segini 91.000 itu apa sih anjing? Ini dari kemarin banyak yang nanya kan masalah Nadim gimana ya. Kalau masalah Nadim gini, mungkin Semalam udah Om Jab kan? iya semalam? makanya mungkin yang kalian lupa adalah Nadim tuh pernah gue undang ke podcast gua loh. Sebelum kasus ini pada saat awal pemeriksaan udah gua bahas banget. Jadi udah silakan tonton aja podcast gue pada saat itu gimana gua ngomong sama Nadim dan gimana pada saat itu kita bahas semuanya. Tapi kalau menurut gua pribadi yang kemarin gua bahas gua ulang lagi. Harusnya dari tim kejaksaan itu juga mengklarifikasi apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan kita nggak tahu ya. Kalau saat ini kan pasti orang lihat dari Nadim ya, harusnya dari tim kejaksaan juga terbuka nih loh begini jadi ada dua arah tuh harusnya. Nah yang ketiga adalah kalaupun gua nggak tahu benar salahnya, karena sekarang orang ngomong benar orang ngomong salah kita nggak pernah tahu nih, karena kita nggak pernah tahu kasusnya, siapa tahu ternyata salah atau siapa tahu ternyata dia benar gitu kan. Nah, tapi pun kalau seperti itu, ini kan tuntutan hukuman. Gua tidak setuju dengan tuntutan hukuman seperti itu. Kalau gua setuju, kalau memang benar salah, ya udah miskinkanlah. Gitu. Ambil hartanya, miskinkan kembali gitu. Karena kan ada tuh kan penyitaan harta kan harusnya kan dijalankan penyitaan harta. Hukum yang normal aja. Jangan sampai hukumannya lebih besar dibandingkan kasus-kasus lain atau pembunuhan dan sebagainya. Kalau itunya gue setujunya di sana. Masalah benar atau salahnya, let's see gitu. Jadi harus ada juga dari kejaksaan yang memang ngasih tahu nih supaya kita jelas seperti apa gitu. Ferdy Sambo dapat beasiswa ya, bukan urusan gua. Ferdy Sambo dapat beasiswa. Ferdy Sambo dapat beasiswa. Kopi. Kopi. Vape, aduh vape. Anjing shutdown cok. Tidur? Ini belum. Lu kalau shutdown tuh apa sih? Bego gitu atau gimana? Tidur hilang belasan jam. Belasan jam. Bisa 13 jam, 15 jam, 18 jam. Hilang aja gitu. Ditumpuk soalnya Om. Dia hari sebelumnya sih tidur cuma 2 jam, 3 jam, 3 jam. Tapi Jadi kayak- bisa ya numpuk tiduran gitu ya? Nah ini Om, coba nih saran buat si Arab. Dia kan, dia tuh ini kita konteksnya di luar kerjaan ya. Kalau ditanya hobinya apa, dia nggak tahu hobinya apa. Ada kayak misalnya kita selalu kasih saran ya, lu kayak aku nih, misalnya kalau ikut Aloy, lu selalu kayak yaudah ikut kita padel, nggak mau, itu nggak suka, berenang nggak suka, ini nggak suka. Tapi kalau lagi nggak kerja, misalnya punya 3 jam nggak ngapa-ngapain, ngeluh, bosen, ngapain ya? Kalau saya ringkas nih Om, dia tuh cari kebahagiaan lewat bikin happy orang lain. Tapi di saat dia sendiri, dia nggak tahu diri dia tuh happy-nya karena apa. Tapi bukankah Bunda Teresa juga begitu ya? Kebahagiaannya Bukankah orang lain. Mahatma Gandhi juga begitu ya? Kebahagiaannya datang ketika orang lain bahagia. Tapi kita nggak pernah tahu hobi dia apa Om. Mereka. Tapi kita juga nggak tahu Bunda Teresa ngeluh apa enggak kalau lagi bosan Om. Iya, Om. Kita nggak tahu Mama tadi ngeluh nggak sama Kayaknya teman-teman. ngeluh deh ya kan? Iya. Ada ngecrek dikit mah ada itu Om. Iya ada. Iya. Cuma kayak Mama Gandhi nggak pernah ngomong kayak Nah, ngapain ya Blay gitu. hati-hati antara dari kebahagiaannya Arab adalah membuat orang lain bahagia. Kalau gini, kalau kebahagiaan dia membuat orang lain bahagia itu positif. Yes. Positif. Karena kadang-kadang ini buat gua ya, nggak ada yang namanya manusia itu, tidak ada menurut gua manusia itu yang benar-benar nggak minta balas budi, nggak ada. Bullshit. Oke, contoh paling sederhana.
Kalau gua ada di sini, menguntungkan kalian nggak? Ya. Ya. Oke. Menguntungkan gua nggak? Ya. Ya. Ya udah. Timbal balik ya. Ya. Oke. Kalau gua di sini tidak menguntungkan kalian, kalian nggak akan undang. Selesai. Kalau gua diundang buat gua nggak menguntungkan buat gua nggak datang. Selesai. Kalau gua diundang menguntungkan tapi gue nggak suka sama kalian, gua nggak datang juga. Selesai gitu kan? Berarti kan ada hitungannya nih. Setiap kali ada hitungannya. Oke. Kalau kita nolong orang, kita ngerasa happy nggak? Happy kan? Berarti ada timbal balik dong. Ada timbal balik dong. Gue pernah lagi jalan, tiba-tiba terus gue ngeliat ada ibu-ibu lah gitu, kesian susah gitu. Terus gue mau ngasih duit. Ketika gue mau ngasih duit, terus tiba-tiba ibu-ibu itu jalannya masih agak jauh, lampu merah udah hijau, gue diklasonin mobil dari belakang dan sebagainya. Itu sampai akhirnya gue nggak bisa ngasih duit, akhirnya gue jalan. Itu kepikiran loh. Artinya ketika kita bantu orang, kita pun dapat sesuatu kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya bantu orang tanpa pamrih, itu tidak ada. Karena pasti ada pamrihnya, oke? Mau itu Bunda Teresa, mau itu apa? Bunda Teresa, kita anggap ya, misalnya Bunda Teresa, jangan sebut Bunda Teresa lah, karena itu bawa agama. Kita sebut orang sakti lainnya gitu. Ketika yang ininya agama ya, ketika dia bantu orang, karena dia percaya bahwa ketika dia membantu orang, dia dapat berkat, bener nggak? Dapat pahala. Dapat pahala, bener nggak? Oke, berarti ada timbal baliknya, semua ada timbal baliknya. Bullshit kalau tidak ada timbal baliknya semuanya. Oke, nah konteksnya adalah kalau Reza Arab melakukan itu, konteksnya adalah ingin membuat orang bahagia, it's good, it's okay. Yang bahaya adalah kalau konteksnya adalah people pleasure. Tidak bisa menolak karena nggak enakan. Itu gue bisa. Itu bisa. Bisa. Ya, kalau lu bisa nolak berarti ya lu happy ketika lu bikin orang lain happy. Ya memang kadang-kadang yang kita mikir ya udah kalau lu happy bikin orang lain happy, go for it. Make a lot of people happy. Maybe that's your happiness makes a lot of people happy. Dan kalau lu bilang ya tapi kalau lagi diam stres lah apa-apa, kepikiran lah, mungkin lu juga down, butuh psikiater dan sebagainya. Gua ngerasa bahwa setiap orang kreatif pasti ada gilanya, pasti ada sendirinya lah, pasti ada sedihnya lah, pasti ada stresnya lah. Nggak ada orang kreatif itu yang tidak gila tuh, nggak ada menurut gue. Pasti ada anehnya. Emang Michael Jackson nggak aneh? Aneh. Pasti ada aneh. Not Michael Jackson. Iya, tapi kan orang-orang tuh pasti ada aneh. Kayak gue tuh nggak ngerti ya. Kalau gue pribadi apa sih kalau orang job tuh riders ya? Riders. Kalau gue pribadi, gue tuh nggak pernah ngasih riders. Jadi misalnya riders gue, oke, paling riders gue kalau gue naik pesawat, gue mintanya bisnis. Oke. Terus kalau makanan gue bilang, lu nggak usah ngatur makanan tim gue yang ngatur. Jadi gue nggak pernah minta makanan apa. Kalau misalnya hotel, ya tergantung. Kalau hotelnya ada bintang 5, gue minta bintang 5. Itu riders. Tapi gak usah nyebut nama artis dan siapa ya. Tapi kan ada katanya, ini juga gosip kan. Katanya ridersnya misalnya mandinya harus pakai air aqua. Oke. Galonan katanya. Oke. Pertanyaan gua, terus kalian marah-marah dengan, wih gila lah, beginilah, begitulah, apa segala. Loh, pertanyaan gua, yang ngundang mau kok. Yes. Yang ngundang nyiapin kok. Kalau yang ngundang merasa bahwa ini aneh banget nih artis nih, jangan diundang. Iya. Selesai. Kita kan nggak tahu dia begitu. Kita kan nggak tahu. Kita tidak pernah tahu apakah dia ternyata punya penyakit kulit. Kita nggak pernah tahu apakah dia sensitif sekali. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi kan yang mengundang mengiyakan. Ketika yang mengundang mengiyakan, salahnya di mana? Kecuali ridersnya narkoba, ya salah. Ini kan Salah itu. Ini kan ini kan nggak ada ridersnya. Iya. Apa? Banget dong. Ini kan nggak ada. Kenapa saya blok Aldi Taher? Saya nggak ngeblok Aldi Taher.
Enggak, saya delete. Belum berisik. Padahal udah sempet podcast om. Loh, podcast nggak apa-apa pak. Kalau podcast itu kan kita temen. Gue tetap temenan sama Aldi Tahir. Gue undang ke podcast kok gitu kan. Kan gue tetap undang ke podcast. Cuman kan kalau DM tiap hari ya mendingan itu hal berbeda nih. Saya temenan dengan teman-teman di sini. Saya kenal Arab dari dulu gitu kan. Kalau dia chat tiap hari, saya blok juga bos. Ganggu. Kalau chatnya penting nggak apa-apa lah tiap hari ya. Gue ditabu udah nge-mute dia lo. Udah gue bilang pasti kan lo mute. Sehari bisa 60 lu. Berisik, Iya, sumpah. iya kan? Berisik. Ente pernah ngalamin? Kan itu pola-polaan juga om. Nah terus? Soal ditanya terus, ya Allah ini orang berisik banget, semua juga diuploadin sama dia. Lu mute gak? Gue mute. Lah ya udah. Gua pada saatnya motong bawah mute. Tai blok aja lah gitu. Kalau mute masih bisa kebuka. Duta collab Indonesia. Semua post di collabin sama dia. Iya makanya itu kan. Jadi kalau ditanya ada masalah apa, nggak ada masalah bos. Nggak ada masalah, kan hak saya untuk saya tidak mau lihat. Orang gua nggak mau lihat. Pagi-pagi 100.000. Jarang ngomongin Yang mandi dulu om. Buset, 12 ya. Ini pertanyaan politik udah kita jawab semua ya dari kemarin ya. Beres ya. Berani. Beres, yuk. Ya selama bukan Gimana om? kita yang rasanya, Om? bahas. Gimana ini live stream kayak gini om? Tektokan secara Dua arah. Tapi Dua gue arah. ngeliat dari teman-teman yang ada di AA Clan ini ya, live chat ini, mereka orang-orang oke semua sih. Dari pertanyaan dari apa maksudnya kan? Atau nggak tahu? Atau lu punya ini quote word yang di listrik ada nggak? Ada ya? Ada pasti. Kayak Pasti ngomong ada. jorok, ngomong Yang apa? berbau gitu. ini sih, berbau judo biasanya. Judo, sara, gitu. Atau Itu kayak aja sih. omongan jorok? Enggak. Enggak sih. sama ada moderator yang kerja om. Hah? Ada moderator yang Oh ada moderator yang kerja. Oke, bahas vape udah. Kita orang baik, setuju loh orang baik semuanya. Kita kejar 100.000 ya live ya. Tadi udah. Udah ya? Tadi udah. 115.000. Gimana caranya ngadepin orang NPD? Ya ngapain lu hadepin? Goblok. Masa gobloknya ke sini? Masa goblok ke sini? Masa dia gobloknya ke sini? Itu ada yang nanya ectomorph, mesomorph, endomorph tuh tipe-tipe badan tuh. biasa ekto om. Dia agak, nah kalau orang-orang ekto tuh makannya udah bebas, banyakin kalori. Ya tapi jangan yang kacau-kacau juga. Lagi masa otot ya om ya. Ya, building masa otot. Gimana spek ya? Iya. Bobon, gue nggak tahu masalah Bobon. Banyak yang nanya Bobon, gue nggak tahu masalah Bobon. Buat gue, Bobon adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk Indonesia luar biasa. Dia NKRI garis keras, udah gitu aja. Nggak ada lo, lu suruh orang ke Papua kayak begitu, sebagainya. Naik helikopter yang kemarin helikopternya ditembakin dan dia berani. Ini banyak yang nggak tahu Bobon itu jual mobil untuk modal dia bikin masak-masakan di Papua pada saat itu. Tapi kalau masalahnya Bobon sama Broron, gue belum baca, gue belum tahu. Baik, orang baik dia. Orang baik. Masih aktif jadi red call. Ya lihat IG gue yang satunya lagi. Saya mandi dulu, tunggu sebentar. Ya gue tungguin. Mereka tuh kadang merasa akrab gitu. Boleh ini nggak share fit call juga aja sekalian, buat penonton kita gitu kan. Benar, semua bahasan udah, lu rewind aja chat, benar, udah. Jadi lihat om Ded baca live itu. Tektokan lucu lah. Tektokan sama viewer ya. Iya benar. Kapan lagi lo om Ded tektokan sama live chat? Maraton edukasi ya, kita bikin maraton edukasi hari ini. Tinggi gua berapa? 185 dulu, sekarang kayaknya 183. Turun 2 cm gua. Oh bisa om? Menua Menyusut. bos. Oh, menyusut. Tulang Tulangnya bukan tulang, apa namanya, bantalan
Bantaran di antara ini. Ya bantaran antara itunya, makanya di umur 30-an tuh 185, terakhir kali gua ini 183,5 lah. Makanya orang tua kan banyak yang akhirnya menyusul. Untung awalnya gua udah tinggi, Bos. Tinggi sih. Oh, Cynthia jadi berapa tuh ntar ya? Cynthia Menyusut jadi apa dia? jadi 23 kali. Jadi tumbler kali dia. Segini ya, segini. Segini loh Pak. Cynthia tuh bisa 117. 117. Banjir ya. Om kenapa nggak terusin yang acara boxing Om gitu? Kan dulu kan sempet tuh yang Aska. Aska itu kan momentum aja ya. Kalau gua tuh agak I know is industri lah. Mungkin I will do it, tapi kayak selebriti diadu tuh kayak ya, tapi itu memang lagi masanya sih. Gitu. Tapi nanti gue lagi bikin sesuatu, nanti kalian lihat lah. Wow. Soy. Nanti kalian mau nyalek nggak? Enggak, gila. Kalau tawaran mah banyak. Tidak. Saya hanya bantu di Kementerian Pertahanan aja. Itu pun bidangnya komunikasi, udah gitu aja. Makanya ini kan salah satunya mengkomunikasikan. Gitu. Seminar-seminar di berbagai macam universitas itu yang gue lakukan sekarang gitu. Sama ngasih masukan ke Pak Menteri, Pak Syafri, gitu-gitulah. Kopi yang lemah udah. Biar lemah udah. Emang NPD? Hah? Emang NPD? Enggak lah. Emang lu MPD enggak? Yeah, I'm asking you as a psychologist. Enggak. Why sir? Why? Lihat dari mana? Kalau orang NPD itu, tidak ada karyanya, Pak. Itu dulu. Jadi banyak orang salah mengatakan NPD ada karya itu bukan NPD. NPD ada karya itu promosi, Pak. Oh. Kalau NPD itu hal nggak penting dipromokan, seakan-akan dia senternya. Tapi ketika seseorang punya karya dan sebagainya, ya semua orang yang punya karya harus NPD. Kalau lu punya karya lu tidak NPD, gimana caranya lu jualan? Kalau lu mau ngomong gitu, gue juga NPD dong. Kalau lu ngomong kayak begitu, terus misalnya gue pagi-pagi bikin konten telanjang dada dan sebagainya, gue NPD dong. Gue ngomongin makanan sehat, gue NPD dong kalau kayak begitu. Kalau ada karyanya nggak bisa dibilang NPD. Well, safe. Thanks. Kecuali lu nggak berkarya terus lu, itu NPD. Cara bangkit dari titik terendah, bikin koma titik. Filosofis loh itu. Itu filosofis ya, ini bukan bercanda. Filosofis itu. Ini bukan bercanda. Dari titik terendah, nggak ada titik. Kalau titik itu penghabisan artinya. Kasih koma. Jadi jangan berbicara saya berada di titik terendah, enggak. Saya berada di koma terendah. Karena koma ada lanjutannya. Karena koma bisa berlanjut gitu. Enggak. Anda jangan pernah mengatakan titik terendah. Titik terendah tuh definisinya apa dulu? Bandingin sama siapa dulu Anda titik terendah? Bandingin dengan siapa? Anda titik terendah tuh bandingin dengan siapa? Kalau Anda mau ngomong, wah ini titik terendah saya tuh di Palestina lagi perang, ada anak-anak meninggal dan sebagainya, titik terendah Anda di sana? Enggak kan? Jadi jangan ngomong itu titik terendah Anda. Gue boleh bahas gak sih? Boleh lah. Titik terendah gue yang baru kemarin. Beliau ngirim video ngomong gue kenal lu udah belasan tahun. Gue tahu lu jatuh bangkit lagi rap. Iya benar. Yeah. You said that to me. Yeah, I said that. And Itu gua kirim video gue nangis soal. Dan dia waktu itu kirim video dan gue bilang gue kenal lu udah puluhan tahun ya. Benar. Dan gue pernah tahu lu jatuh bangkit. Jadi anggaplah ini sebuah kejatuhan di mana lu akan bangkit lagi. Dan anytime you need me, you just straight to follow away lah. Karena gue tuh juga Tapi gue tidak minta tolong ya. enggak, not at all.
Padahal kalau Anda mau dijebak sama begitu-gituan, saya bisa tolongin. Nah, saya juga tahu yang jebak siapa. Nah, Yes, anu. ya kan kita kan tidak menyebut nama ya. Gak usah, biar pada tahu aja. Kadang-kadang memang lucunya enggak, Yang lucunya jebak terjebak kan sekarang. iya, enggak, lucunya orang tuh beranggapan mungkin ya silakan bilang NPD lagi ya. Cuman orang beranggapan gua tuh cuman gua gitu. Itu aja sih paling. Enggak lah. Arab itu mah Arab aja yang bisa diinjak lehernya terus-terusan. I mean like. Iya. Iya. TKW Hongkong menyapa. Woi, TKW Hongkong. Anda adalah sumber devisa negara. Udah kejawab, Bot. Ngeri si Dedi. Ngeri ya, Bot. Berani. Boleh Dedi ini. Kenapa Bang? Hebat. Enggak, dia tadi nanya gue, Bang lu siapa sih Bang sebenarnya? Dia nanya gue gitu. Ah, lu siapa? Pas lu lagi berenang tadi, Bang lu siapa sih Bang sebenarnya Bang? Dia nanya gitu. Karena ada bahasan sebelumnya nggak boleh kita bahas di sini. Oh. Itu Det. Dih, buset. Oke, Bot. Lucu ya. Oh, ini lucu nih. Om sebenarnya tumbuh rambut nggak? Tumbuh. Ini gue belum cukuran tuh. Ini jadi kayak lu tau velcro nggak nih? Kalau ditarik tuh bunyi tuh. Tuh iya dong. Tumbuh. Cuman gue tiap hari cukuran aja. Males gue. Kulkas nempel dong. Anjing langsung ke mata gue. Kena kulkas. Mundur. Oh mundur lu. Kira gue Bang. Tempelan kulkas nempel dong. Tempelan kulkas kan pakai magnet anjing. Nempel lah, Blay. Velcro nempel. Velcro nempel. Tapi Om pernah di amplas nggak pernah punya? Bukan dikerok gitu aja. Dikerok? Dikerok. Iya, kalau di crop, tapi amplas itu nggak pernah yang bener-bener biar licin. Nggak pernah. Emang bisa. Tempel tapi ya, tempel ya. Tapi yang bahaya kalau pagi-pagi cepet-cepet tuh suka berdarah kan. Luka kayak waktu itu. Iya, ingat gak? Fuck itu lucu banget. Gue pakai. Iya lu ya. Bilang binatang punya lu ya anjing ya bener juga. Yang ada tensoplas di sini ya. Gila itu darahnya banyak banget. Itu darahnya banyak banget ya Allah. Dia buka kepala, ini buka topinya. Ada 12 di tengah. Itu hanya terjadi pada saat pothap kan ya. Iya. Mulai tenang sih. Lu bayangin tuh kalau di podcast kan nggak mungkin gue buka. Mungkin sabar Om. Kenapa Om dicukur mulu Om? Hah? Why? Ganggu. Kan kalau kecil tipis kayak kumis gini belanja. Enggak, maksudnya kenapa gak membiarkan itu Biar dipanjang tumbuh. sedikit atau Gue udah nggak pernah ngebayangin kalau gue berambut soalnya. Dan kalau orang nggak tahu ya pertama kali cukuran botak itu rambut tuh kulit kepala tuh kayak bayi bos, lembek-lembek gitu. Jadi sekarang udah keras kan, jadi ya udah. Bantuin nyari orang yang chat DM Mbak Amel Om Ded. Mbak Yang Amel? hal kecil gitu nggak usah. Hal gede aja gue nggak minta bantuan, Blay. Iya lah. Nggak usah lah. Aman bisa sendiri tuh gua. Aman aja. Jadi kopi dia berapa? Ini ada ekornya bangun. Jangan, itu mah jadul banget nih. Oh, kenapa dia kalau buat fotonya? Kayaknya nggak berani. Sydney Australia pagi Om Deddy. Pagi. Oh jawabannya nggak takut. Aku terus gitu ya. Enggak, terus ya. Om Ded kan terlihat suka ngobrol ya Om. Om kalau lagi podcast gitu pernah capek nggak sih Om? Kayak ada nggak sih bintang tamu yang kayak Ibu baru mau nanya, ya, aduh, bintang- pada udahan dah gitu. Gue pernah nanya tapi gue lagi pas lagi dinner doang. Terserah dia bisa jawab apa enggak nih. Kalau gue lagi dinner gue nanya soalnya beneran. Jadi yang tersulit pada saat podcast itu adalah ketika ketemu bintang. Nggak tahu ya, gue tuh nih kayak misalnya kalian undang gue di sini ya, kan kemarin lu bilang kita ada dead air nggak apa-apa gitu kan. Iya. Tapi kan gue paham lah konteksnya Marat, dead Ya. air pun nggak apa-apa. Tapi kan gimana ya, otak gue tuh ketika diundang berarti kan gue punya tanggung jawab, bener nggak sih? Buat gue pribadi ya, buat gue pribadi. Jadi ketika gue diundang harusnya gue memberikan sesuatu di acara. ya. Oke. Jadi kalau gue dead air di satu acara, buat gue endingnya ya gue nggak suportif gitu. Makanya Oke. gue tidak boleh dead air. Mau capek apa segala nggak boleh ada dead air. Nah, yang jadi masalah kan tidak semua bintang tamu begitu ya bos. Ya, kesadarannya beda. Kesadarannya beda kan. Aman sense. Kalau
kayak misalnya teman-teman AA Clan deh, kan kalian udah tahu main kan. Jadi ketika ngobrol, ketika guanya lagi blank, kalian tahu gua blank, kalian nyamber gitu kan, kalian masuk. Nah yang paling bete adalah ketika ketemu orang-orang yang memang blank aja gitu. Jadi kalau ditanya gimana sekarang streaming, Baik. oke. Oke. Ada lanjut. Gua nunggu kan tuh, oke. Oh oke. Iya oke om. Berarti penontonnya banyak. Lumayan. Banyak sih. Ada. Anjing gitu maksudnya. Itu tuh kayak 1 jam tuh kayak wah anjing gua kerja banget nih gitu kan. Itu lama banget. Makanya sebenarnya ketika PodHub itu lebih enak karena ketika loh jangan salah, PodHub itu pun ada orang-orang yang kita undang dari dead air. Nggak semuanya ya lu tahu lah gitu By editan juga kan itu. Kadang-kadang yang kerja bisa 1 orang doang, bintang tamu cuma 1 orang doang. Kadang-kadang bintang tamu kalau lagi ini dua-duanya dead air, tapi kalau PodHub jarang dead air karena bintang tamunya ada 2. Jadi at least kalau 1 dead air, 1 lempar ke samping. lempar ke 1. Nah, tapi karena ada Vidi, kalau ini sampai dua-duanya dead air, ya udah gua sama Vidi main. Gitu. Nah, kalau undang bintang tamu yang dead air banget ya sekali lah kita undang. Jawabannya sama kayak Bang Pras persis. Iya. Aku pernah ditanya juga tuh Bang gitu Pras. ya. Jawabannya persis kayak Om Ded. Capek kalau lagi dead air capek. Udah gitu kita punya tanggung jawab untuk acaranya Berjalan. jalan. Acaranya jalan. Oke Om, bahas teknis podcast Om. Saya penasaran Om. Menurut Om, host podcast yang baik itu host yang seperti apa? Host podcast yang baik adalah host podcast yang mendengarkan. Jadi gini, banyak orang nggak tahu. Kita bicaranya sombong nih ya. Balik lagi, gue akan bicara kalau gue sombong, gue bicara gue sombong. Gas. Gue itu adalah tipe orang yang tiap hari belajar. Jadi gue tuh dari jam 3 pagi, kenapa gue bangun jam 3 pagi, nge-gym dan sebagainya, selesai jam 6, jam 7 sampai jam 10 itu gue nggak boleh diganggu karena gue belajar. Gue belajar tuh belajar apa? Gue baca buku baru, gue nonton YouTube berita, pokoknya all information I get it, oke? Terus gue belajar buku-buku psikologi baru, belajar pokoknya everything yang gue bisa pelajari, gue pelajari. Bahkan gue masih belajar sulap sampai sekarang, walaupun gue nggak perform. Karena kan kadang-kadang kayak lagi kayak begini, kayak gue harus perform kayak kemarin, ya udah gue perform. Nah, ketika gue di podcast, semua ilmu yang gue punya itu harus hilang. Harus kosong. Harus kosong. Karena kalau enggak, gua kepingin menjawab. Termasuk di sini Om. Kenapa? Termasuk di sini juga nggak? Enggak, sini kan bintang tamu. Enggak, kalau sini kan gua bintang tamu. Kalau gua bintang tamu kan gua punya hak menjawab. Jadi contohnya nih, kayak misalnya siapa lah, gua ngundang siapa ya? Gary misalnya gitu. Dia ngomongin tentang lari dan olahraga, kesehatan dan sebagainya. Maka gue harus dengerin dia. Gue nggak bisa, ya karena lari itu gini, bakar kalori begini-begini. Terus tiba-tiba gue jawab, ya tapi bakar kalorinya kan begini. Itu debat bro. Ini gue dengerin. Mau dia bener, mau dia salah, gue dengerin. Nanti mungkin gue kasih. Tapi kalau gue, nah ada gitunya gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mendengarkan bintang tamu, jadinya bukan podcast, jadinya rakyat bersuara. Ya kan? Jadi Debat politik. Spotlightnya harus di bintang tamu. Harus ke dia berarti Harus ya? ke dia. Nah, tujuan kita adalah, dan gini, lu bayang nggak kalau gue ikutan ngomong, ikutan sok pinter, diem nih orang. Iya. Diem ini orang udah pasti. Belum apa-apa terus, dia ikutan ngomong, dia sok tahu, dia begini. Akhirnya orangnya diem. Makanya gue akhirnya kadang-kadang, si Pras tuh suka ngomong, temen gue suka ngomong, anjing lah lu Om Ded, gue tahu banget tuh lu pengen ngomong, lu pura-pura goblok aja katanya. Kayak misalnya ngundang pawang hujan. Mulut kan gatel banget, jelas mulut kan gatel banget Itu gitu jot kan. banget tuh. Iya kan? Pengen lanjut tuh. Iya kan? Tapi kan, ya ayo, gue mau dengerin aja. Ngundang orang misalnya bisa ngeliat setan, ayo gue mau dengerin. Tapi at the end of that gue bilang, sorry ya,
ini kan perspektif macam-macam, beda-beda. Saya pribadi tidak percaya. Gue boleh dong ngomong gitu, saya pribadi tidak percaya. But, yuk, gue mau tahu menurut lo gimana. Dengerin aja. Terus gue bilang, at the end gue bilang juga, ini walaupun gue pribadi nggak percaya, bukan artinya tidak ada ya. Pribadi gue nggak percaya. Tapi kalau ada, ya ada. Ya terserah, orang mau ngomongnya apa terserah. Kalau ada ya gue juga nggak tahu gitu kan. Itulah kenapa saya tidak menjadi host podcast ya. Karena saya tidak pernah mendengarkan orang. Si TP ini oke. Apa? TP oke. What do you mean? Tidur atau apa? Oh iya, tapi masih tidur ya? Ini saya di sini om. Oh, udah ada. Bajingan. Dari tadi om di sini. Dari tadi. Ngobrol kita ngobrol mendengarkan om. Tiba-tiba gitu. Ngomong, Kaget lu loh. ngomong Oh, dari soalnya tadi. nggak Ada kelihatan. ngomong ada. Dia host, dia mendengarkan dia. Mendengarkan. Sebagai host yang baik kita mendengarkan kosong. Nih, bentar. Host podcast. Om kenapa tidak suka ngeliat Orang gendut. tapi bawahnya, tapi nggak bisa. Coba di scroll dong, scroll S. Coba. Tuh.